Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4550, 4551, 4552. Master Pavilion Qian, apa maksudmu? Apakah kamu ingin ikut campur tangan? Mu Kunrong bertanya pada Master Pavilion Qian. Tuanmu salah paham, bagaimana aku bisa ikut campur? Aku hanya perlu mengaktifkan formasi pelindung pada arena kompetisi ini untuk mencegah pertarungan kalian menyakiti siapapun. Setelah Master Pavilion Qian selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, pilar batu di sekitar arena langsung berdiri tegak dengan sinar cahaya, dan kemudian membungkus arena. Tidak perlu bersusah payah, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini. Mu Kunrong mendengus dingin. Dev, hanya seorang kultivator di alam kesengsaraan, tidak perlu dianggap sebelah mata sama sekali. Formasi di arena diaktifkan. Mu Kunrong menatap Dev, aura di tubuhnya terus meningkat. Pergilah ke neraka. Mu Kunrong meninju Dev dengan satu pukulan. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima, pukulan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Tinju besar itu memenuhi seluruh arena, dan Dev tidak punya pilihan selain melawan. Sampah, ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Dev, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bersinar dengan cahaya keemasan. Wush, terlihat energi pedang di langit bertabrakan dengan tinju Mu Kunrong. Kemudian suara besar itu membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena pelindung formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak kultivator. Kehampaan di arena langsung menjadi kacau, dan sosok Mu Kunrong dan Dev menghilang. Pertarungan antara dua orang tersebut secara langsung menyebabkan kehampaan tersebut runtuh. Ketika kehampaan berangsur-angsur stabil, sosok Dev dan Mu Kunrong muncul kembali di depan semua orang. Mata semua orang membelalak, ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam serangan tadi. Semua orang melihat Dev, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tetapi ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Kunrong, mereka langsung tercengang. Terlihat lengan kanan Mu Kunrong telah putus seluruhnya, dan darah dari lengan yang putus masih mengalir keluar. Ekspresi Mu Kunrong sangat jelek, dan matanya tidak hanya menunjukkan kemarahan tetapi juga keterkejutan yang mendalam. Hanya dengan satu pukulan, Mu Kunrong langsung menyadari kekuatan Dev yang sebenarnya. Dia adalah kultivator tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi lengannya dipotong dengan pedang oleh Dev, yang hanya seorang kultivator di alam kesengsaraan. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Mu Kunrong merasa sangat terkejut. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Mu Kunrong kehilangan lengannya dan mulai memandang Dev dengan kagum. Kamu terlalu sampah. Dev menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengakui bahwa dia mampu, tetapi Mu Kunrong hanyalah sampah. Dengan serangan pedang tadi, aku ingin membunuhmu, dan tidak mungkin kamu bisa bertahan, jadi itulah kenyataannya. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, lalu memberiku beberapa sumber daya, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Dev berkata dengan tenang kepada Mu Kunrong. Kata-kata Dev membuat Mu Kunrong merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga ternganga. Seorang kultivator di alam kesengsaraan saat ini mempermalukan kultivator di alam Mahayana tingkat 5 seperti ini. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wah, keluargamu memiliki warisan ribuan tahun. Sebagai kepala keluargamu, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang akan mempermalukan leluhurku? Jika kamu benar-benar hebat, maka aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu hari ini. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri. Di tanah, polanya terlihat agak aneh, seperti gambar monster ganas. Dev tidak bisa menahan cemberut saat melihat Mu Kunrong seperti itu. Tidak baik bagi orang ini untuk tiba-tiba mulai melukis pada saat seperti itu, bukan? Pasti ada konspirasi, tapi Dev tidak mengetahuinya sekarang. Ketika pengurus rumah tangga Liu melihat pola yang digambar oleh Mu Kunrong, dia langsung berkata dengan wajah terkejut, "Tuan, tidak. Terlihat bahwa pengurus rumah tangga Liu sangat ketakutan. Tapi Mu Kunrong melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan pola itu. Leluhur keluargamu, aku memanggilmu dengan darah, tolong bantu kami. Mu Kunrong berlutut di tanah dengan hormat dan menggumamkan sesuatu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan jika kamu memanggil leluhur keluargamu, apa gunanya? Aku akan tetap menghajarmu. Dev tersenyum dingin. Mu Kunrong mengabaikan Dev, dan segera kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, formasi di sekitar arena langsung runtuh. Dev merasakan aura datang ke arahnya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dalam sekejap.
Para kultivator yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan mereka semua terpesona oleh aura ini. Dev melayang di udara, dia menatap Mukundrong, alisnya sedikit berkerut. Saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar tubuh Mukundrong. Dan aura ini mengembang, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Duar, tiba-tiba, ada guntur di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa pada suatu saat, awan gelap besar telah muncul, menutupi seluruh langit di kota Nanjing. Halilintar menyambar di dalam kumpulan awan gelap. Mungkinkah kepala keluargamu sedang mengalami kesengsaraan guntur saat ini? Tidak mungkin, dia baru saja keluar dari pengasingan. Mungkinkah kepala keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa mengatasi kesengsaraan guntur dan meningkatkan alamnya? Sangat mungkin jika dia meningkat, itu akan menjadi alam Mahayana tingkat 6. Aku khawatir Dev tidak akan menjadi lawan. Ketika semua orang melihat guntur dan kilat, mereka mengira itu adalah kesengsaraan guntur, jadi mereka mulai berbicara. Dan Dev dapat melihat sekilas bahwa ini bukanlah awan kesengsaraan guntur, dan Mukundrong tidak sedang mengatasi kesengsaraan guntur. Seiring dengan gemuruh guntur dan kilat, aura di tubuh Mukundrong menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti dunia. Dan tubuh Mukundrong mulai menghilang dalam aura ini. Apa yang terjadi? Dev bertanya-tanya, saat Mukundrong sepertinya dia akan menghilang. Nak, tunggu saja sampai mati. Mata Mukundrong merah padam. Pada saat terakhir dia menghilang, dia menatap Dev dan berteriak. Boom! Guntur dan kilat di langit bergema semakin keras, dan guntur serta kilat sering menyambar. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Mukundrong, dia akan menghadapinya. Tubuh Mukundrong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua orang tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Suasana sekitar telah membentuk tornado yang mengamuk di atas arena. Saat ini yang ada hanya gambaran tubuh Mukundrong, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, tubuh Mukundrong mulai menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Boom! Cahayanya membubung ke langit, dan kemudian aura agung menekan dari atas. Aura ini sangat mendominasi. Banyak kultivator di sekitar mereka mulai mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin menyaksikan kesenangan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Dev merasakan aura yang mendominasi dan matanya sangat dingin. Dan aura itu langsung membombardir tubuh Dev. Tubuh Dev jatuh dari udara seperti meteor dan menghantam arena dengan keras. Arena keras itu langsung diledakkan oleh tubuh Dev. Arenanya menghilang, tapi aura menakutkan masih tersisa. Untungnya, banyak kultivator yang melarikan diri lebih awal, jika tidak mereka akan tersapu oleh aura ini. Tubuh Dev menghilang dari pandangan semua orang dan jatuh jauh ke tanah. Dan awan gelap di langit perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Sosok humanoid yang berdiri setinggi 100 kaki terlihat agak mirip dengan Mukundrong. Apakah ini leluhur keluargamu? Sepertinya leluhur ini agak aneh. Jika Mukundrong mengorbankan dirinya dan memanggil leluhur keluargamu, itu cukup kejam. Mungkin dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dev, dan dia akan mati jika bertarung. Itu sebabnya dia bersikap seperti ini. Semua orang melihat sosok manusia yang terbentuk oleh awan hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sosok manusia itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Dev yang terdorong ke tanah. Dev melonjak ke langit dan bergegas keluar dari tanah. Pukulan tadi, meski menakutkan, tidak membahayakan Dev sama sekali. Kelihatannya cukup menggertak, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri untuk tidak dipukuli. Kata Dev dengan nada meremehkan leluhur keluargamu. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan Dev tampak seperti dewa perang dengan baju lapis baja emas. Memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, Dev bergegas menuju leluhur keluargamu. Kecepatan Dev mencapai titik ekstrim, dan semua orang hanya bisa melihat bayangan emas tertinggal di kehampaan. Anak bodoh, leluhur keluargamu berbicara dan menatap Dev. Boom, leluhur keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar. Telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan aura hitam, meraih Dev dari segala arah. Dev mengabaikan telapak tangan raksasa ini, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Dev tampak tidak berarti apa-apa seperti semut di depan leluhur keluargamu. Tapi Dev tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan kekuatan, dan cahaya pedang keluar. Tidak ada gerakan mewah, hanya sebuah tebasan yang kuat. Boom! Cahaya pedang yang menakutkan, berisi niat pedang yang mengepul, menuju ke arah leluhur keluargamu seperti gelombang. Leluhur keluargamu menatap Dev lalu mendengus dingin. Dia mendengus dingin dengan penuh penghinaan dan penghinaan. Leluhur keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Dan perisai ini menghalangi cahaya pedang. Duar, cahaya pedang berdiri di atas perisai, dan suara yang memekakkan telinga langsung meledak.
Di bawah hantaman keras cahaya pedang, perisai itu langsung hancur dan menghilang. Dan cahaya pedang Dev juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluargamu. Pedang ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Kemudian Dev dan leluhur keluargamu saling memandang melalui udara. Junior, kamu berani membunuh anggota keluargamuku. Tahukah kamu bahwa tindakanmu akan membawa bencana kehancuran keluargamu? Leluhur keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan dalam. Bencana kehancuran. Dev mencibir, apakah kamu layak? Lancang, leluhur keluargamu menjadi marah dan tiba-tiba memukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, aku menyukainya. Ketika Dev melihat ini, dia langsung tertawa. Terlihat Dev tidak bergerak, sumber guntur dan kilat di tubuhnya mulai beroperasi, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat mulai menyambar tubuh Dev. Setelah melihat ini, leluhur keluargamu melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya menghantam Dev dengan ganas. Boom! Guntur dan kilat menyambar Dev satu demi satu, dan asap putih mengepul keluar. Dev tidak mengelak atau mengelak, bintang aslinya memancarkan kekuatan isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan guntur. Bintang asal guntur di ruang aslinya juga mulai berkedip dan menjadi semakin terang. Semakin banyak guntur, semakin banyak asal-muasal guntur yang diserap Dev. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini sebenarnya adalah sumber daya langka di mata Dev. Tapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Mereka semua tercengang saat melihat Dev disambar guntur yang tak terhitung jumlahnya dan seluruh tubuhnya berasap. Terutama Ji-Yun, matanya memerah saat melihat Dev seperti ini, dan dia mengepalkan tinjunya, berencana menyelamatkan Dev dengan seluruh kekuatannya. Leluhur keluargamu sedikit mengangkat bibirnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Sangat nyaman. Tepat ketika Dev dikelilingi oleh guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Leluhur keluargamu, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tiba-tiba memiliki cemberut di wajahnya. Bersambung.